Halo teman-teman, selamat malam. Balik lagi di channel favorit kalian, channel Anas Tokusatsu, channel mereview dan unboxing mainan, tapi juga suka bikin konten komik kayak video ini. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu. Oke guys, akhirnya tiba juga gue untuk mereview ya komik yang mungkin lo agak sedikit terlambat ya. Mungkin sekarang udah nyampe volume 3 kalau nggak salah deh. Ini ada komik yang terbitan Komik Alex Media Komputindo, karangan Haro Aso, yaitu Alice in Borderland. Ya guys ya, biasanya tuh kalau dongeng itu Alice in Wonderland, tapi ini di in Borderland. Alice guys ya, karakternya kalau salah namanya Alice itu dia, jadi kalau Jepang itu ngebaca Alice itu jadi baca Arisu ya, Arisu Naruto. Oke guys, ini jadi gue kemarin beli di Super Mario Karawaci ya, di vlognya, tapi mungkin itu vlog terakhir gue karena kayaknya lebih prefer gue beli di online, hemat waktu, nggak pakai bensin, lebih great price ya, lebih murah harganya, dan tidak perlu izin ke toko buku guys, sama nggak perlu di tegur-tegur sama satpam lah ya buat konten. Aduh, oke guys, ini dia tebal pakai banget. Kenapa? Karena sebenarnya komik ini tuh udah pernah terbit, sudah pernah dicetak sebelum sama Alex. Berapa volume ya, gue lupa. Pokoknya dia ada Alice in Borderland sama Alice in Border Road. Jadi volume-volume awal itu Alice in Borderland itu sangat langka, apalagi yang segel. Jadi orang-orang pada jual mahal. Tapi semenjak ini cetak, pada jual harga standar, sama pada muncul-muncul orang yang ngejual dengan set komik Alice in Borderland ini. Oke guys, seperti itu kita lihat si punggung komiknya, si Alice in Borderland ya. Jadi ini mungkin ya kalau gue lihat kalau di komik sebelumnya di satu gambar gitu guys ya, tapi ini ada dua gambar, jadi mungkin satu komik ini mencakup dua volume terbitan lama. Ini dia si spine-nya, volume 1 Haro Aso Alex. Kita lihat belakangnya. Jadi ini kalau nggak salah guys, soal ini ada serial live actionnya yang digarap sama Netflix ya guys ya. Jadi dia seperti survival games guys ya, untuk maju ke stage selanjutnya. Jadi ya mungkin drama Netflix Korean gitu, Squid Game, terinspirasi dari ini, atau mungkin terinspirasi dari film Jepang juga ya, As God As Will ya, yang karakter aktornya itu yang pernah main di Canada Force. Tapi gue nggak tahu, pokoknya kenapa gue belinya karena gue suka sama temanya kayak survival game, main game menyelamatkan hidup gitu guys ya. Oke, langsung aja kita baca guys ya sinopsis dari si Alice in Borderland. Muak dengan kesehariannya yang membosankan, seorang siswa SMA Ryohei Arise berkeliaran di kota malam-malam bersama teman-teman badungnya yaitu Karube dan Chota. Tiba-tiba seluruh kota diselimuti cahaya kembang api raksasa, dan saat ketiga tersadar, semua manusia di sekitar mereka menghilang. Kita disappear gitu loh. Malamnya, mereka tidak sengaja memasuki sebuah kuil dan terdapat pengumuman tentang dimulainya game start. Mereka harus menghadapi aneka soal tak masuk akal, di mana salah langkah sedikit saja nyawa mereka melayangnya. Saat itu kemampuan terpendam Arise bangkit ya, langsung revealed ya. Oke, Boys Comic ya, di sini harganya 80.000, 17 plus. Alex, langsung aja kita zoom out, kita akan unboxing. Nanti baru gue akan baca guys, baru gue akan review, ulas buat teman-teman ya, mungkin kepo mau komiknya kayak gimana sih isinya Bang Anas. Ini kita kita robek secara brutal ya. Gue nggak sabar nih, komik tebal-tebal gini tuh biasanya mantap guys ya gue dibaca, karena dia yang pastinya sudah paperbook ya harusnya ya, karena harganya juga tidak murah. Semoga ini terbitnya lancar guys sampai tamat gitu loh. Gue nggak tahu jadi berapa volume. Oke, ini di luar dugaan ya, sampulnya keset guys ya, glossy, gokil, mengkilap guys. Belakang juga. Oke guys, gue mau cium dulu aroma buku baru, komik baru. Sangat nikmat. Oke guys, kita buka. Wes, kita dikasih lembar berwarna teman-teman. Mungkin ini siapa? Mungkin si Arise in Borderland.
Oke, di halaman masih halaman sama di beda page ya. Ada muka kuda ya dengan machine gun. Alice in Borderland, Haruaso volume 1. Kita lihat guys ya. Kita zoom kudasai. Imawa no Kuni no Aris volume 1 2 no. Jadi satu buku komik ini ada mencakup 2 volume. Dibuat sama Haruaso-nya itu mangaka di Jepang 2011. Sudah lumayan lama. Original Japanese edition published by Shogakukan. Indonesian translation rights in Indonesia arranged with Shogakukan through the Kashima Agency. Ahli bahasa, editor, desain, hak cipta. Pertama kali di tahun kemarin guys diterbitkan guys ya. Jadi gue sangat terlambat. Haruaso, Alice in Borderland. Oke, daftar isi. Wow. Oke, seperti itu. Ini gue ngeliatnya malah kayak apa ya? Mungkin mirip-mirip kayak gambarnya kayak ini guys. Kayak apa ya? Shaman King gak sih? Oke. Wow, saya tidak sabar untuk membaca dan mengikuti selanjutnya. Ada itu apa? Promosi komik Mob Psycho 100. Racing Master Akagi. Oke guys, jadi gue tidak sabar untuk baca sampai full komik Alice in Borderland volume 1. Nanti gue kalau sudah baca dengan full, gue akan review dengan singkat. Jadi mohon minta waktu ya guys, gue akan mau baca dulu komiknya sebentar. Oke teman-teman, gue sudah baca komik Alice in Borderland. Oke guys, gue pakai kamera depan. Ya tadi yang sesi pertama kamera belakang, gue pengen coba hal baru. Pertama di kamera depan ini gue mau ngasih pendapat gue, ekspresi muka gue pas ini baru banget gue baca komik Alice in Borderland ini karya si Haruaso volume pertama guys ya, yang gue beli guys ya di toko Gramedia Supermall Karawaci dengan harga 80.000. Oke guys, jadi gue udah baca tapi gue nggak sampai habis ya. Gue sisa segini ya. Ini gue habis nyampe di bab 7 5 skop strip 2. Dan pendapat gue guys ya, sekali lagi guys, ini di luar ekspektasi gue. Dan ini gimana ya, ya gue tahu komik Alice in Borderland ini dulu ya, sebelum ada informasi kalau ini dicetak ulang dengan kemasan lebih tebal ya, 2 komik jadi 1. Ini emang dulu udah langka sekali di kemasan komik yang biasa ya, udah langka sekali. Dan beberapa toko mungkin menjual hanya yang volume cabutan ya, yang ecer. Volume satunya juga langka. Tapi setelah gue baca dan waktu itu gue tahu kalau serial komik ini juga diadaptasi menjadi live action yang bisa disaksikan di Netflix. Tapi gue belum nonton ya sampai detik ini, sampai ke season 2 pun gue belum nonton. Jadi bener-bener first impression gue baca ini, anjir guys, ini patut kalian beli, patut kalian baca sampai habis, ikutin setiap rilisan komiknya dari penerbit Alex, kalian baca. Guys, itu adrenalin pembaca juga terpacu ya. Walaupun mungkin tidak feelsnya berbeda saat kita nonton animenya. BTW dia ada animenya. Gue tuh udah nonton cuplikan sedikit animenya pada saat gue nonton di Facebook guys ya. Gue cari aja, di situ ada guys ya animenya full 28 menit. Dan ya gitu dia. Jadi oke, guys, ini kalian koleksi dah, walaupun kalian nggak tahu cerita tentang apa, kalian nggak tahu tentang karya Haruaso seperti apa, kalian beli sebelum ini langka lagi guys ya, takutnya nggak di cetak ulang lagi ya. Jadi ya gue pengen baca selanjutnya. Jadi nih guys, ini buat cerita guys ya, si komik Alice in Borderland bercerita tentang si mungkin pembaca yang awal-awal di halaman pertama itu kayak ini kayaknya cerita tentang anak sekolah yang payah. Tapi ini cerita tentang anak sekolah yang mungkin beberapa dari kita semua yang kayak kayak malas sekolah, nggak pandai dalam akademis pelajaran, nilai buruk.
terus suka dibanding-bandingkan sama orang, sama tetangga, kayak udah madesu gitu loh, kayak masa depan suram. Dan terlebih lagi ini ya Jepang guys ya, Jepang itu ya gitulah. Jadi kayak angan-angan setiap anak muda yang dalam cerita ini tuh kayak gue tuh pengen hidup di dunia lain gitu. Gue tuh bosen hidup di dunia yang gini-gini aja gitu. Bangun pagi misalkan kerja, domelin bos di kantor, sikut-sikutan di kantor ya kan, ya saling toksik di kantor, atau mungkin yang sekolah nilai gue tuh anjlok terus, nilai gue jelek, ulangan di remedi terus, atau mungkin ya di sekolah atau di apalah, di permalukan atau di apa sih, umpatan gitulah. Jadi beberapa dari mereka kayak hopeless, terus mereka make a wish gitulah, make a wish. Gue pengen hidup di dunia lain, dan ternyata dikabulkan oleh sebuah fenomena yang fenomena aneh ya guys ya. Jadi di komik ini tuh ada karakter yang si Ryohei Arisu. Arisu itu adalah pelafalan orang Jepang ya. Ini kan kalau kita kan baca Elish ya, Elish. Kalau orang Jepang itu baca Arisu ya gitu ya. Arisu. Si Ryohei Arisu, terus si temennya yang mukanya kayak agak gepeng-gepeng gitu, si Chota. Abis itu temennya yang nggak melanjutkan sekolah, dia jaga bar gitu, itu si Karube. Nah mereka itu apa ya, kayak begadang, nggak mau sekolah habis paginya. Jadi mereka make a wish, pengen banget sih hidup di dunia yang apa gitu, yang berbeda gitu. Akhirnya mereka di tengah malam mereka melihat kembang api, shoo makin lama kan makin gede. Nah kembang apinya tuh makin lama makin gede, kayak bom buar gitu. Jadilah mereka masuk ke dunia baru, ke isekai, yang mana mereka tanpa sengaja gitu loh, masuk di sebuah survival game, yaitu di dunia Borderland. Jadi komiknya ini si Arisu di dunia border gitu. Jadi border itu kalau kalian tahu itu kayak kalian pakai software Microsoft Excel, itu kan ada kayak border gitu loh. All border itu kan pembatas sel ya, garis-garis gitu. Nah sama border ini tuh dimaksudkan adalah pembatas, terus apa ya, kayak kerangkeng gitu, pembatas kehidupan, yang mana mereka diharuskan untuk mengikuti game survival yang makin lama tuh makin sulit, sesuai dengan difficult dari kartu remi. Tergantung itu apa sih namanya, ada hati, ada wajik, ada kriting, ada skop. Tergantung levelnya berapa, level 1 sampai 9 itu level kesulitan mereka mengikuti game tersebut. Nah di awal-awal itu gue baca komik ini tuh kayak masih di mana sih letak survival game-nya, di mana sih letak pembaca itu ikutan adrenalin terpacu. Adrenalin itu pembaca tuh kayak ketakutan, kayak halaman selanjutnya apa gitu. Gue pengen baca gitu loh guys. Dan semakin gue baca, ini semakin seru coy. Karakter baru dimunculkan, terus apa sih, teamwork mereka dibangun, terus maksudnya flashback setiap karakter itu juga dimunculkan. Kenapa latar belakang kehidupan mereka, orang tua mereka dulu itu seperti apa yang membuat mereka seperti ini sekarang gitu loh. Dan itu dibangun di komik si Alice in Borderland ini. Dan gue sangat seneng ya guys ya, sangat seru sekali baca komik ini ya. Kalau untuk gambar sih menurut gue gambarnya biasa aja, tapi untuk penggambarannya kurang lebih bisa disampaikan ya dalam komik ini. Kayak momen-momen lu harus lari, momen-momen lu harus tahan napas, momen-momen lu harus mikir next stage itu kita harus ngapain nih, kita harus siapin materi kah, kita harus siapin apa sih, kelompok, kita harus siapin otot, kita harus siapin apalah pokoknya. Tapi di sisi lain juga setelah para teman-temannya si Aris itu sudah melewati stage itu, rasa lega dari penggambaran komik ini terasa kayak yes anjir, akhirnya gue bisa lolos, gue bisa bebas hidup. Tapi selain itu setelah
selesai game pertama juga lanjut terus ya. Jadi nggak ada istilahnya di dunia Borderlands ini kalian bisa leha-leha, kalian bisa santai-santai, bisa santai, cuman ada tenggat waktunya. Karena dijelaskan juga di komik ini kalau ada sistem visa yang ngasih tahu kita ada nyamuk apa, kita tuh bisa hidup di dunia ini tuh berapa hari lagi gitu loh guys. Dan gue juga baca guys sampai di chapter yang setelah mereka lolos di game pertama, dia udah dikasih tahu visanya berapa hari, terus mereka sempet ngebahas gitulah, istirahat lah istilahnya, karena si ada karakter juga yang terluka parah ya, ketusuk sama panah api guys. Ketusuk sama panah aja udah sakit, ini ketusuk sama panah api udah nyeri melepuh lagi. Dan akhirnya mereka split ya guys ya, dua split tim, satu beberapa istirahat, beberapa ikut atau join the next stage of the survival game. Dan akhirnya gue baca, dan ini makin keren. Kenapa komik itu ya guys ya, gue nggak tuh komik-komik keren itu terkenal semakin lu baca nih, semakin mau habis ke volume akhir tuh adrenalin tuh semakin terpacu untuk baca lagi guys ya. Jadi cerita semakin kompleks, semakin seru, dimana mereka mengikuti game. Istilahnya kalau di Indonesia itu apa ya, kucing-kucingan guys, kejar-kejaran. Kalau di cerita ini tuh disebutnya setan-setanan, yang mana si pemilik game ini, penguasa game ini lah, si game master ini mungkin mengirim manusia yang diposisikan sebagai si setan tersebut untuk mengeliminasi, untuk mengeksekut semua peserta yang tergabung dalam the next stage itu guys ya. Jadi itu ya ini dia guys ya, yang spoiler dikit guys ya, yang pakai ini dia muncul guys ya. Ini nih si manusia kepala kuda ya, head horse, man with horse head gitu guys ya. Jadi wah ini sangat apa ya, sangat seru sekali komiknya, dan gue pengen baca sampai habis, tapi gue stop untuk baca, jadi gue review dulu buat teman-teman. Oke guys, jadi sampai situ gue bacanya. Mereka pada lari-larian, ada yang beranggapan apa di sini kayak permainan anak-anak gitu loh. Ini kan pasti bohong kan, soalnya dikasih juga kalau di sekeliling arena permainan itu dikasih ranjau. Kalian tahu ranjau kan, yang diinjak duar gitu, wassalam gitu lah guys ya. Jadi ya di situ sangat wah gila keren abis. Jadi kalian mungkin yang memutuskan nggak pernah koleksi lah ini guys ya, karena seru guys ya. Jadi beragam karakternya. Oke, makasih buat nonton dari awal sampai akhir, yang sudah mensupport konten komik gue di channel Anas Tokusatsu. Semoga teman-teman sehat selalu, lancar kerjaan, sekolahan, dan kuliahnya. Jangan lupa komen di bawah, kalian udah pernah baca komik ini belum? Pendapatnya gimana? Atau mungkin ada request komik. Kalau gue bisa request apa yang kalian komen, gue akan komen juga. Kalau yang enggak, gue akan komen gue nggak bisa request karena bla bla bla. Boleh di share juga ke sosial media kalian, karena tidak banyak ya kreator di YouTube yang suka nge-review komik seperti ini. Ada juga toko buku bina usaha, terus ada Book Boys ya, si Om itu Om Dar ya. Terus juga ya jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, yang udah subscribe makasih banyak, sehat selalu. Sampai ketemu di konten review komik legal di Indonesia ya. Oke, makasih guys, thanks for watching, bye bye. Gue mau lanjutin baca, yes.